Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Halimah. Saya dari Institut Agama Islam Hamzah Wadi Nahdlatul Ulama Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Ada 4 hal yang perlu kita ingat mengenai sumber daya alam. Pertama adalah pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh daripada sumber daya alam itu adalah air, tanah, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan mengenai sumber daya alam adalah manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia. Misalkan air. Air dimanfaatkan oleh manusia untuk mandi, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Kemudian tumbuhan dan hewan. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia. Contohnya untuk menjadi bahan obat-obatan, menjadi bahan makanan, dan menjadi bahan bangunan. Kemudian contoh selanjutnya adalah hewan. Hewan sering digunakan manusia menjadi bahan makanan, menjadi alat bantu kerja, dan penghasil susu. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan mengenai sumber daya alam adalah penghematan sumber daya alam. Sumber daya alam sangat penting sekali untuk kita hemat dalam menggunakannya. Contoh menghemat sumber daya alam yang baik dan benar adalah menggunakan air sesuai kebutuhan, mematikan listrik saat tidak digunakan, dan menggunakan bahan bakar secukupnya saja. Yang keempat, yang perlu diperhatikan dalam sumber daya alam adalah pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam sangat penting sekali untuk dilestarikan agar keberadaannya bisa selalu ada. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam, yaitu dengan reboisasi, membuat sengkedan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Reboisasi adalah menanami kembali hutan yang gundul agar kembali hijau. Hutan yang hijau dapat mencegah banjir, mencegah terjadinya erosi, dan menjaga kesuburan tanah. Akar-akar pohon yang ada di hutan itu membantu menyerap dan menahan air. Saat hujan turun, air yang ada di permukaan tanah itu berkurang sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan juga erosi. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah dengan membuat sengkedan atau terasering yang artinya tanah bertingkat. Sengkedan biasanya dibuat di daerah pegunungan yang tanahnya miring, sehingga ketika hujan itu dapat mengurangi derasnya air yang mengalir, sehingga mencegah terjadinya pengikisan tanah. Kemudian selanjutnya adalah cara melestarikan sumber daya alam adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan sangat penting sekali untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir dan timbulnya penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan bisa kita lakukan dengan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan saluran air
dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Baiklah teman-teman, itu adalah hal-hal yang perlu kita ingat dan semoga video ini bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.